melimpahkan rahmat dan inayahnya kepada kita. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat serta taslim kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya persilakan kepada ketua kelas untuk menyiapkan pembelajaran. Sialan, kiamat, selamat. Assalamualaikum. Baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni warzuqni fahman. Amin. Dan mengabsen dulu ya. Ibu. Hebat. Hadir semua nih kayaknya nih. Hadir, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Baik sekali, Bu. Baik sekali nih. Ya, Bu. Alhamdulillah. Ya, silakan anakku Hernisa untuk memandu di depan kelas. Ya, silakan anak-anakku yang lain berdiri. Akan buka Quran surah Al-Baqarah. Kita baca dari ayat 6 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru. Pertemuan minggu lalu kita membahas tentang Menghindari sifat tercela. menghindari sifat tercela. Jadi kita tidak boleh berlaku atau berbuat. Nah, pernahkah anak-anakku ini melihat orang yang selalu melakukan perbuatan yang di luar dari ajaran agama Islam? Pernah. Yang berdosa atau bukan dosa? Contohnya yang pertama, mencuri. Berbohong, apa lagi? Minum sambil berdiri. Minum sambil berdiri, ya itu sesuatu hal yang melanggar sebenarnya ya. Nah, apa lagi? Minum minuman keras. Minum minuman keras, apa lagi? Berjudi. Ya, anak ini silakan baca tujuan pembelajaran di atas. Peserta didik mampu mengimplementasikan akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari. Satu, perhatikan materi tentang khauf, raja dan tawakal di atas. Sedangkan secara istilah, roja adalah berharap dan memperoleh rahmat dan karunia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sifat raja ini harus disertai dengan rasa yang optimis. Tanpa tiga adalah kita akan membahas tentang tawakal, di mana kata tawakal itu berasal dari bahasa Arab, yaitu wakala. Wakala artinya adalah menyerahkan atau menyandarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, tawakal adalah tindakan melepaskan diri sepenuhnya. Saya ingin bertanya dulu, siapa yang suka membaca baru bisa mengerti? Saya, Bu. Oh, berarti 3 orang. Ya, Bu. Siapa yang melihat video dulu menonton baru bisa paham? Saya Jadi ada 4 orang. Kalau anak-anakku yang suka berpetualang dulu baru bisa paham? Saya, Bu. Berarti 4 orang juga ya. Jadi silakan yang suka membaca satu kelompok, yang suka nonton video satu kelompok, dan suka berpetualang satu kelompok juga. Silakan bergeser ya. Membaca. Suka membaca, kelompok yang suka berpetualang. Wih, nanti, Bu. Siapa yang suka nonton dulu baru bisa paham? Oke. hadir. Hadir. Oke. Jadi ini buku untuk yang suka membaca ya. Ya, Bu. Terus yang suka nonton dulu, ada saya sudah kirim di grup. Jadi silakan dinonton ya. Ya, Bu. Jadi yang suka berpetualang silakan pergi wawancara gurunya. Setelah itu masuk lagi ya. Ya. Silakan keluar yang suka berpetualang dulu. Ya, Bu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Alfiansyah, ingin mewawancarai Ibu Ade Irma Suryanti selaku guru agama sejarah di sekolah. Apakah Ibu pernah berharap kepada Allah? Apakah Ibu pernah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, setiap saat saya akan berusaha untuk selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kejadian yang termasuk tentang khauf, raja dan tawakal. Nah, itu. Yang tim petualang sudah minta tanyakan guru tak? Sudah. Tentang fenomena atau contohnya saat dia bertawakal, takut kepada Allah. Sudah? Oke. Kalau di kelompoknya suka membaca sudah tahu nih, sudah dapat menjawabnya di buku? Ya, Bu. Kalau yang suka video sudah dapat nih? Oke, sudah dapat ya. Jadi silakan yang kelompok kinestetik atau yang suka berpetualang atau yang sudah tadi wawancara, silakan diedit videonya ya. Ya, Bu. Kalau yang suka membaca, silakan lengkapi di LKPD ini. Yang suka video, silakan kerja. Tidak boleh tepuk. Oke, tepuk 1, 2. Kalau tidak mau, kita ulangi sampai fokus. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, 1, 2. Kalau tidak fokus ya. Kita persilakan kelompok 1 untuk memaparkan hasil penemuannya atau hasil diskusinya. Jadi kelompok yang lain bisa sebentar menanggapi ya atau memberikan pendapat atau pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah hasil wawancara kami bersama guru. Selamat menyaksikan. Inilah hasil dari wawancara bersama guru dari kelompok 1. Untuk kelompok lain apakah ada yang bertanya? Bagaimana? Ada yang mau ditanyakan? Saya undang kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya atau hasil temuannya berdasarkan hasil bacaannya. Yang kami baca. Oke, selanjutnya saya persilakan kelompok 3 untuk memaparkan hasil diskusinya mengenai tanggapan dari video yang dituangkan dalam PowerPoint. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi rabban. Dengan hasil diskusi atau dari diskusi atau wawancara oleh guru-guru di kantor. Oke, silakan perwakilan atau ketua kelas atau ketua kelompoknya. Tepuk tangan dulu. Silakan kepada anakku. Dapat saya simpulkan adalah bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari harus berbuat baik.
Oke. Jadi dalam kehidupan kita harus selalu berbuat Baik. Nah, tidak boleh syirik. Makanya kita harus selalu mendirikan yang namanya sholat. Sudah sholat semua kita? Sholat subuh sudah Ji? Alhamdulillahirobbilalamin. Oke. Jadi bagaimana perasaannya Riangga belajar? Kalau Erna bagaimana perasaannya? Senang sekali juga. Oke. Kalau Asmin bagaimana perasaannya? Bahagia sekali. Bahagia sekali juga. Syukur. Oke, alhamdulillah. Ya. Selanjutnya silakan naikkan buku tugasnya. Saya akan mengevaluasi dulu apakah sudah paham atau tidak. Dua minggu nih berlalu. Silakan jawab mengapa kita perlu cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Minggu depan kita belajar tentang bagaimana bersikap yang baik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ada Ci manfaat atau ada yang kita pahami kah dari pembelajaran tadi? Marilah kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, silakan ketua kelas untuk menutup pembelajaran. Siaran. Kiamun. Salamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan
ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Minggu lalu kita belajar tentang Mahabbatullah atau cara mencintai Allah. Yang pernah lihat orang yang merokok? Pernah semua? Bagaimana tanggapan anak-anakku tentang orang yang merokok? Tidak baik. Nah, apa lagi? Tidak menjaga kesehatannya. Nah, apa lagi? Sama saja merusak dirinya. Oke, silakan anakku Asmil membacakan salah satu ayat dan silakan dibacakan artinya oleh Herunisa. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن Nama Allah. Jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Pandi bacakan tujuan pembelajarannya. Dia pelajaran tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, kau raja dan tawakal kepadanya. Allah Subhanahu wa taala yaitu inti dari keimanan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya saya akan membagi kelompok tentang yang terdiri dari kelompok 1 Riyangga, Husnul Hati. Selanjutnya semua kelompok harus menuangkan hasil diskusinya di lembar ini ya. Jadi kita itu tentang sebentar diperhatikan dulu video yang saya tayangkan, terus lihat poin-poin penting apa yang ada dalam video tersebut. Haus dalam Al-Quran adalah perasaan takut atau khawatir karena menduga, menebak, dan meyakini bahwa pasti akan terjadi suatu kejelekan yang akan menimpa dirinya. Ungkapan Kalau ada hambatan, aman. Selanjutnya saya persilakan kelompok 2 untuk memaparkan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin Islami dina wa bi Muhammadin nabiyyi wa rasulah. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami kepada Nur Adadiyah Birusragan. Yang pertama, khauf artinya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ya, kami membuka sesi tanya jawab kepada kelompok. contoh khauf takut berbuat dosa karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah tadi penampilan dari kelompok 2, tepuk tangan dulu. Jadi sesuai tadi dengan hasil diskusi anak-anakku, ada beberapa poin yang tidak diambil. Jadi poin yang ada dalam video tersebut itu yang pertama adalah bagaimana pengertian haus sendiri. Jadi haus itu artinya adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua itu adalah ya, raja artinya adalah bagaimana kita selalu memiliki keinginan
Subhanahu wa taala, maka kita harus menerapkan sifat khauf. Artinya khauf itu artinya adalah rasa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi senang di hari ini. Senang hari ini. Jadi selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana penerapan khauf dan raja itu di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih atas perhatian yang diberikan kepada saya. Marilah kita tutup pembelajaran ini dengan bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.